وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم tibtum wa dhaba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Saudara dan saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala fi awwalihi wa akhirih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam segala kondisi, Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tu'addumul ajru wa yu'azzamul ajru was thawab. Subhanallahu rabbi wa rabbukum la ilaha illahu wa ilaihi ma'ab. Ikhwani wa akhwati, pada malam hari ini, malam Ahad yang berketepatan dengan tanggal 3 Jumadal Akhirah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sesi kajian Sirah Nabawiyah di Ibni Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan mengawali kajian kita pada malam hari ini, Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Rasanya air mata ini belum kering, luka ini belum sembuh, ujian demi ujian, musibah demi musibah Allah turunkan kepada hambanya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Fa inna fi dzalika la'ibratan liulil albab wa inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya segala apa yang terjadi di muka bumi ini adalah pelajaran yang besar, nasihat yang agung bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang masih memiliki hati, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahumma musta'an. Naam, seolah-olah di bulan Desember dan bulan Januari ini seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tegurannya kepada umat manusia. Bagaimana tidak? Bagaimana Allah tidak murka? Banyak di antara manusia yang tinggal di muka bumi ini menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa an ja'ala lillahi walada. Banyak di antara mereka yang menjadikan Allah itu, menganggap kalau Allah itu punya anak. Wa an ja'ala lirrahmani walada. Allah musta'an. Menjadikan bagi Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah, disematkan untuknya Subhanahu wa ta'ala
kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak pantas bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan terbebas dan berlepas diri dari slogan-slogan seperti itu. Allah memiliki anak, Allah menjadikan anak, Allah mengangkat anak untuk dirinya. Allah musta'an. Makanya Allah murka. Bisa antum camkan dan bisa antum hafal itu. Dan tercatat oleh sejarah. Setiap bulan Desember mesti seperti ini kondisinya. Bagaimana tidak marah? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak murka? Kalau banyak orang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan disematkan untuk Allah anak, bayangin. Terlahirkan anak Tuhan, bayangin. Sampai kapan semuanya ini akan terjadi? Sampai kapan musibah ini berhenti? Allah ayyamus sabr ya ikhwan. Hari-hari kita dituntut untuk bersabar. Bahkan bulan-bulan amus sabri, tahun-tahun kesabaran. Kita hidup di akhir zaman seperti ini, dituntut kepada kita orang-orang yang datang belakangan, jauh dari generasi nubuwah, jauh dari kenabian sallallahu alaihi wasallam, jauh dari generasi sahabat, umat yang terbaik dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersabar. Banyak fitnah, banyak ujian, banyak teguran, banyak cobaan. Allah musta'an. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya akan datang hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Sampai orang yang beramal saleh pada waktu itu mendapatkan balasan dari Allah, pahala 50 orang. Ajrul khamsin, pahala 50 orang. Sahabat mendengar kata-kata atau sabda baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Minna minhum ya Rasulullah?" 50 orang ini, pahala 50 orang ini dari kita atau dari mereka? Bal minkum, kata Rasulullah SAW. 50 orang di sini adalah 50 orang dari kalian. Orang yang beramal saleh di akhir zaman, komitmen dengan agama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berat mendapatkan pahala 50 sahabat. Bayangin, saking beratnya. Wallah berat ya akhi. Di zaman fitnah seperti ini hendaknya ya akhi, yang pertama kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki segala amal perbuatan kita, mengoreksi diri. Kalau ada di sana celah-celah kesalahan dan dosa, cepat-cepat kita kembali kepada Allah dengan bertobat kepadanya dan meninggalkan keburukan tersebut dan orang-orangnya, dan tidak mengulanginya, dan terus memperbarui tobat kita, beramal saleh, menjaga yang wajib, memperbanyak ibadah sunnah-sunnah, menyibukkan diri dengan ibadah ya ikhwan, menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah. Ibadah ini banyak sekali. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan untuk menerima ibadah-ibadah dari kita sampai kita sendiri yang bosan. Allah tidak akan bosan menerima tobat kita sampai diri kita sendiri yang bosan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah ya akhi, di zaman fitnah seperti ini, zaman akhir zaman seperti ini, Allah musta'an, Allah musta'an, semakin tidak jelas urusan manusia, semakin tidak jelas kehidupan dunia ini, arah langkah manusia ini. Kalau kita tidak bernaung, kalau kita tidak hidup di atas koridor atau di atas payungan Al-Quran dan Sunnah, kita akan terbawa. Wallah terbawa. Amat sangat cepat sekali fitnah ini masuk ke relung hati kaum muslimin,
di pagi hari mereka muslim, sorenya sudah kufur. Sorenya dalam kondisi muslim, paginya sudah kufur. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mereka jual dunianya hanya untuk secuil harapan, sesuap nasi, secuil dari dunia ini. Allah musta'an. Hidup di akhir zaman seperti ini, perbanyaklah diam daripada banyak bicara. Di zaman fitnah seperti ini, hidup di zaman fitnah seperti ini, perbanyaklah kata-kata wallahu a'lam, la adri. Allah yang Maha tahu, aku tidak tahu. La adri, tidak tahu. Di zaman fitnah seperti ini, hendaknya kita harus jangan suka mendengarkan berita. La tastakhbir, jangan suka nyari-nyari berita. Berita apa saja, politik, urusan Indonesia ini, tidak usah diikuti. Tidak usah nyari berita. Wala tukhbir, dan tidak usah cerita. Tidak usah cari berita, tidak usah cerita. Oh ini. Oh, sekarang lagi di sini. Oh, pemimpin kita begini, begitu. La haula wala quwata illa billah. Pusing kita. Wallah, akan hilang umur ini dengan sia-sia. Tadi seharusnya kita isi dengan ibadah, berbanyak ibadah sunnah, menjaga yang wajib. Dengan hal seperti ini yang terjadi apa? Semakin membara api kebencian ini kepada orang lain, terutama orang-orang yang memiliki tampuk kekuasaan. Kebencian kita kepada mereka. Semakin banyak kita suudzon sama orang, semakin kita disibukkan dengan aib-aib orang daripada aib sendiri. Allah musta'an. Dan ini yang terjadi. Dan kita akan terlalaikan dari beribadah kepada Allah, itu pasti. Di zaman fitnah seperti ini ya ikhwan, serahkan segala urusan kepada ahlinya. Dengarkan, serahkan segala urusan kepada siapa? Ahlinya. Dalam masalah agama, serahkan pada ulama. Urusan umat yang besar, serahkan pada ulama besar. Rujukan umat Islam dunia, serahkan pada ulama-ulama, asatidzah du'at yang terpercayakan keilmuan dan agamanya dan amalnya. Serahkan pada mereka. Para ulama kibar. Makanya jangan suka berfatwa. Jangan suka berfatwa. Segala sesuatu katakan la adri, tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Apalagi urusan-urusan yang idham, yang besar. Juga dalam menghadapi fitnah seperti ini, akhi, tadi saya katakan segala sesuatu serahkan pada ahlinya. Dalam bidang kesehatan berarti diserahkan pada siapa? Kepada siapa? Kalau pada urusan umat ini kepada para ulama. Kok kesehatan urusan kepada siapa? Dokter. Tanyakan pada dokter. Bahkan Masya Allah, termasuk nikmat yang paling besar anak katakan di Indonesia ini, untuk ahli sunnah, kita punya dokter-dokter yang ahli sunnah. Bahkan mereka termasuk ustadz, bahkan ustadz plus dokter yang jadi rujukan sekarang ini, seperti Ustadz Rahanul Bahrain hafizahullah ta'ala, dan juga dokter-dokter yang lain yang sering antum lihat di Roja TV dan yang lainnya. Halo dokter, tanya dokter. Ini penting. Segala sesuatu harus diserahkan pada ahlinya, jangan berijtihad sendiri. Naam ya akhi, yang terakhir pesan ana di muqaddimah kajian kita pada malam hari ini, jangan lupakan doa antum. Jangan kau lupakan saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, di Kalimantan, dan yang lainnya, di belahan kota di Indonesia ini, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat juga. Bulan-bulan ini seperti biasa,
Allah datangkan tegurannya kepada umat manusia. Nah, terutama negeri kita ini sampai mendapatkan julukan loh. Ini sering saya sebutkan, kata-kata ini sering saya sebutkan. Sampai orang-orang menjuluki negara kita ini negara siaga bencana. Negeri siaga bencana karena saking banyak bencananya. La haula wala quwwata illa billah. Afala yatafakkarun. Tidaklah mereka berfikir, tidaklah mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka itu rujuk kepada Allah, cepat kembali kepada Allah. Oh, semuanya ini karena dosa. Kok enggak sadar ya? Gitu. Anehnya. Kok enggak sadar? Diluluh lantahkan seperti itu, kok enggak sadar-sadar? Allahul musta'an. Naam. Baik. Dan juga ikhwah dan akhwat, kalau pengen berbagi, namanya berbagi ya berbagi apa saja, entah itu sembako atau pakaian atau harta yang bisa dibagi untuk saudara-saudara kita yang kena musibah. Paling tidak kita kirim doa kepada mereka. Wa du'a'u al-muslim li akhihi al-muslim ala dhahril ghaib mustajab. Doanya seorang muslim untuk saudara muslim ala dhahril ghaib, didoakan, kita doakan mereka tanpa sepengetahuan mereka, ini akan dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada harta ya bantulah mereka dengan harta. Mungkin sudah tahu semuanya, mana harus dikirim, ke transfer, semuanya sudah tahu. Banyak sekarang Masya Allah donasi-donasi yang digalang, di antaranya Roja TV, dan itu mungkin sudah ma'ruf buat antum dan mauthuk, insya Allah bisa kita percaya. Dan yang lainnya silahkan antum bisa kirim ke sana sebagai wujud empati kita dan perhatian kita kepada saudara kita kaum muslimin. Allah musta'an. Dan kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Sirah Nabawiyah, Mukhtasar Sirah Nabawiyah libni Ishaq ibn Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Naam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita kisah meninggalnya atau sebelum meninggalnya kakeknya Rasulullah SAW. Di sini ada kisah bagaimana besarnya perhatian Abdul Muttalib kepada cucunya yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jaddihi Abdul Muttalib bin Hashim, wa kana yud'u li Abdul Muttalib firashun fi dhilli al-Ka'bah. فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. Ibnu Ishaq menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersama kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim, dan Abdul Muttalib ini seringkali duduk-duduk dan baring-baring di hijr Ka'bah, di hijr Ka'bah. Tahu hijr? Yang orang Indonesia seringkali menyebutnya hijr Ismail. Hijr Ka'bah itu ada setengah lingkaran gitu. Hijr itu bukan hijr Ismail, ini salah. Menamainya dengan hijr Ismail termasuk penamaan yang salah. Namanya hijr gitu saja. Kamar itu. Kamar bagian dari Ka'bah. Dulu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Cuman karena donasi yang dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah nggak cukup. Mereka hartanya terbatas, limited hartanya. Terbatas sekali, karena yang mereka ambil adalah harta yang paling bersih dari noda-noda dosa, riba, riswah dan yang lainnya.
Naam, dan terkumpulkan tidak banyak ternyata. Makanya nggak cukup. Sehingga cuma dibuat dinding seperti itu aja. Setengah lingkaran dan kurang lebih tingginya 1 meteran kurang lebih. Nah, kurang lebih ya 1 meteran lebih dikit lah. Nah, di situ, di dalam situ seringkali Abdul Muttalib duduk-duduk dan bahkan ada kasurnya dia yang di situ. Nah, dan putra-putranya Abdul Muttalib duduk di sekitar kasur tersebut sampai ayahnya datang. La yajlisu ali ahad min banihi ijlalan lah. Tidak ada yang berani dari anaknya yang duduk di kasur itu. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa gulamun jafrun hatta yajlis alaihi. Tiba-tiba Rasulullah SAW dan umurnya kurang lebih 6 tahunan, 6 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang masuk ke hijr tersebut dan duduk di situ di kasurnya siapa? Kakeknya. Padahal anak-anaknya aja enggak ada yang berani. Sallallahu alaihi wasallam hatta yajlisa alaihi. Fa ya'khudhu a'mamuhu liyu'akhiruhu anhu. Paman-pamannya mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia apa? Dipindahkan. Jangan duduk di sini. Fa yaqulu Abdul Muttalib, tatkala Abdul Muttalib datang dan melihat Muhammad dipindah, idza ra'a dzalika minhum da'u bani. Da'u ibni. Langsung dihardik itu anak-anaknya. Biarin Muhammad duduk di situ. Subhanallah. Biarin dia duduk di situ, jangan dipindah. Wallahi inna lahu lasya'na. Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini, dia akan bawa urusan yang besar. Thumma yujlisuhu ma'ahu 'ala al-firash wa yamsahu dhahrahu bi yadihi fa yasurruhu ma yarahu yasna'. Dan Muhammad didudukkan di samping kakeknya di atas kasur tersebut, dan anak-anaknya tidak ada satupun yang duduk bersama siapa? Ayahnya. Hanya cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abdul Muttalib amat sangat suka, senang sekali melihat apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatu Abdul Muttalib, pembahasan yang ke-14. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب بن هاشم وذلك بعد الفيل ب8 سنين. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup umur 8 tahun, meninggallah Abdul Muttalib bin Hashim, dan kejadian itu, kejadian meninggalnya Abdul Muttalib setelah perang gajah atau tahun gajah, 8 tahun setelah tahun gajah, alias sama dengan lahirnya Rasulullah SAW juga tahun gajah. Makanya Rasulullah SAW umurnya 8 tahun. Berarti 8 tahun setelah kejadian gajah. Yang ke-15, khamis asyar, wilayatul Abbasi ala siqayati Zamzam. Setelah Abdul Muttalib meninggal, siapa yang mengurusi urusan Zamzam? Dan dibagi-bagi ya ikhwan, urusan yang ngurusin Ka'bah ada sendiri dari kalangan Quraisy, yaitu Bani Syaibah. Yang mengurusin urusan Zamzam itu adalah Abdul Muttalib dulunya. Ketika dia masih hidup, yang ngurusnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Tatkala Abdul Muttalib meninggal, berpindahlah ke Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, falamma halaka Abdul Muttalib bin Hashim waliya Zamzam wa siqayata 'alaiha ba'dahu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Naam. Jadi yang mengurusi urusan Zamzam, pembagian air Zamzam, ini dari dulu Zamzam itu bukan asal ngambil kita. Maksudnya ngambil dari sumurnya itu enggak. Dari dulu memang diatur. Dibagi sudah. Dijadwal waktunya kapan ngambil ini, kabilah ini kapan ngambilnya. Itu sudah dibagi-bagi, sudah diatur oleh Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Rasulullah SAW. Diteruskan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai hari ini distribusi Zamzam sampai ke Taif, dibawa ke Taif sekarang ini oleh Saudi, disebarkan ke seluruh Saudi Arabia.
oleh Saudi Arabia, disebarkan ke seluruh Saudi Arabia, sampai ke Madinah, sampai ke Riyadh, dibawa ke Riyadh Zam-Zam itu. Sebagian dibawa ke Riyadh, ibu kota Saudi, ke Jeddah, ke Taif. Banyak kota-kota besar Saudi. Bahkan juga ada pengepakan khusus gratis, pengepakan Zam-Zam. Cuman bayar ongkos, bukan ongkos produksi sebenarnya, ongkos ganti galonnya itu aja 5 rial kok nggak salah, atau 2,5 rial. Ana lupa 5 rial itu yang besar itu, atau kan ada ukuran 5 liter, ada 10 liter. Sampai hari ini. Adapun botol-botol yang 200 ml atau setengah liter ya, 500-an kayak Aqua itu, kecil-kecil gitu, itu gratis. Kawan saja bisa ngambil. Antum datang ke situ minta gratis itu. Yang 5 literan baru kita harus ganti apa itu? Ganti anunya, pengepakannya aja. Sampai hari ini, ya subhanallah, diatur itu Zam-Zam ya ikhwan. Ajib. Abbas yang ngurusi. Wa huwa yawma idzin min ahdathi ikhwanihi sinnan, dan Abbas bin Abdul Muthalib adalah anaknya Abdul Muthalib yang paling muda, maksudnya umurnya yang paling, anak yang paling kecil dari anak-anaknya Abdul Muthalib, anak yang paling kecil. Bahkan umurnya di bawahnya Rasulullah SAW. Umurnya Abbas lebih muda daripada Rasulullah SAW, yang seperantara atau gak jauh umurnya dengan Rasulullah SAW dari pamannya adalah Hamzah. Bahkan satu susuan Hamzah ini radhiyallahu ta'ala anhu. Falam tazal ilaihi hatta qama al-islam wa hiya biyadihi. Dan terus Abbas yang mengurusi urusan Zam-Zam sampai datanglah Islam, dan dia pun juga masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, dia pun juga yang masih mengurusi apa, urusan Zam-Zam. Fa aqarraha Rasulullah SAW lahu ala ma madha min wilayatihi fahiya ila ali al-Abbas bi wilayatil Abbas iyaha. Dan sampai Rasulullah SAW juga beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan ketika Mekah ditaklukkan, urusan Zam-Zam diserahkan kepada Abbas dan keluarga Abbas. Diakui oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mengakui wilayah pengurusan Ka'bah kepada Bani Syaibah. Jadi beda-beda ikhwan, yang ngurusin Ka'bah Bani Syaibah, yang ngurusin Zam-Zam adalah siapa? Abbas. Bani Syaibah sampai hari ini, Bani Syaibah sampai hari ini di Mekah itu ada Bani Syaibah. Paling tuanya Bani Syaibah, pemuka kabilah Bani Syaibah dari kalangan Quraisy, keturunan Quraisy, Bani Syaibah. Nah, dan Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Yang ngurusi, yang megang kunci Ka'bah, yang membuka pintu Ka'bah, pencucian Ka'bah, kapan dijadwalkannya, kapan penggantian kiswah Ka'bah, semuanya itu di tangan siapa? Bani Syaibah. Anak cucunya, anak turun banyak sekali, banyak, ribuan ya ikhwan. Satu kabilah ini ribuan orangnya, dan semuanya yang ngurusin. Kalau antum pernah lihat, dan kalau antum pengen lihat penggantian kiswah Ka'bah di hari apa akhi? Di hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah sebelum Idul Adha. Pas orang wukuf di padang Arafah, Mekah sepi, diganti di situ. Besoknya Idul Adha. Itu anak-anak muda yang naik-naik di atas pakai tangga yang listrik gitu, masya Allah, naik ke atas ngurusin nali, jahit di situ, disambung antara kiswah ini dengan kiswah itu. Allahu Akbar, anak-anak muda, Allahu Akbar. Bani Syaibah. Kadang-kadang sedih kita. Sedihnya apa? Kita punya ghibtah, keirian, iri yang baik. Subhanallah. Allah memuliakan mereka sampai diabadikan oleh Islam. Bahkan Bani Syaibah yang berhak ngurusin Ka'bah sampai hari ini.
Pernah suatu hari Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, ketika Mekah ditaklukkan pada 8 Hijriyah, salah, 8 setelah hijrah, bukan Hijriyah, 8 setelah tahun 8 setelah beliau hijrah ke Madinah, Mekah ditaklukkan. Setelah ditaklukkan, Rasulullah SAW minta kuncinya, merampas kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Merampas kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Pengennya apa? Nggak layak kamu megang ini sudah sekarang. Mekah kita taklukkan di tangan kaum muslimin sudah. Ya, kamu di zaman jahiliyah, sekarang di tangan kami. Akhirnya diturunkan ayat dalam Al-Quran, teguran kepada Rasulullah SAW untuk mengembalikan amanat ini kepada ahlinya. Maksudnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui ini, bahwasanya yang berhak memegang pengurusan Ka'bah dan segala apa yang di dalamnya adalah Bani Syaibah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, besarin dikit akhi. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sebagian dari hambanya. Makanya rasanya Masya Allah, kapan ya kita bisa bantu mereka? Dan kelihatannya jauh dari harapan, jauh dari harapan, karena itu sudah tim khusus, hanya Bani Syaibah yang berhak itu. Nah, sayang kita bukan orang bukan dari keturunan Bani Syaibah. Antum wong kita ya lebih jauh lagi dari harapan untuk bisa masang Ka'bah, memasang suatu Ka'bah. Tapi boleh nggak Ustaz kita kunjung ke Bani Syaibah gitu, menawarkan diri? Boleh. Banyak di antara ustadz-ustadz yang kunjung ke pemuka Bani Syaibah. Ana lupa namanya sekarang siapa itu yang memegang itu, yang memegang kunci Ka'bah itu. Sampai Raja Salman pun tidak berhak memindahkan kunci itu. Raja Salman kalau mau masuk Ka'bah harus izin kepada siapa? Pemuka Bani Syaibah. Subhanallah, minta izin terlebih dahulu. Kok nggak diizinkan? Nah, tayyib. Yang ke-16, poin yang ke-16, kafalatu Abi Talib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, berpindahlah hak asuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Siapa? Abi Talib, Abu Talib. Kenapa? Fakana Rasulullah SAW ba'da Abdul Muttalib ma'ammihi Abi Talib. Setelah bersama kakeknya 2 tahun kurang lebih bersama kakeknya, ketika kakeknya meninggal, beliau akhirnya pindah ke pamannya yaitu Abu Talib. Wa kana Abdul Muttalib fima yaz'umun yusi bihi ammahu Abu Talib. Dan itu karena Abdul Muttalib telah berwasiat kepada Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, untuk mengurusi Muhammad SAW. Kenapa ya ikhwan? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, memilih Abu Talib untuk mengurusi baginda Mustafa Muhammad SAW. Dzalika li'anna Abdullah Aba Rasulillah SAW wa Abu Talib ikhwanun li abin wahid. Karena bapaknya Rasulullah SAW, siapa namanya? Abdullah, dengan Abu Talib itu saudara kandung, saudara seayah dan seibu. Karena istrinya Abdul Muttalib gak cuma satu, jadi 10 anaknya yang laki-laki, 4 yang perempuan, 10 anaknya. Yang laki-laki ini 10, yang perempuan 4 atau 6, yang perempuan 6 kok gak salah ya, 6, 4, lupa anak yang perempuan antara 4 atau 6. Nah, yang 10 ini yang beriman cuma 2, ya. Yang perempuan yang 4 atau 6, yang 4 wanita ini yang beriman cuma 1 wanita saja. Nah, karena Abdullah dengan Abu Talib ini saudara kandung,
ibunya dan ayahnya itu satu. Karena ada orang, dan di Palembang ini banyak saudara seayah, ya kan? Banyak sekali di sini, masya Allah. Dan anak banyak belajar di sini. Di sini banyak ta'adud di sini, masya Allah. Tapi ta'adudnya bukan ta'adud bonek, saya perhatikan orang-orang Palembang. Ta'adud beneran, bukan ta'adud bonek. Tahu bonek? Bukan pecel lele bonek loh, akhi. Apa bonek ini? Bondonekan, bukan. Tapi masya Allah ya, istana begitu saya lihat. Istana berjejer-jejer begitu, masya Allah. Ini ta'adud yang luar biasa, ini cocok untuk dijadikan teladan sebenarnya orang-orang wong kita yang ta'adud ini, masya Allah. Seperti Haji Halim dan wa ma adraka ma Haji Halim, nah, masya Allah, hafizahullah. Dan masih banyak lagi. Ini patut untuk dijadikan teladan. Sayangnya masih banyak di antara kita, bahkan kalangan ustadz, masih ta'adudnya, ta'adud apa? Bonek, bondonekan. Jujur aja anak katakan. Makanya sukses mereka ta'adudnya, langgeng. Nah, makanya kok ta'adud seperti itu, akhi? Kok enggak ya? Nanti dulu. Sampai seperti itu, sampai mampu istilah. Nah, banyak di antara kita ini saudara seayah, ada saudara seibu, saudara seayah yang kebanyakan, masya Allah. Isya jam berapa? Masih sisa 5 menit. Begitu ya, karena Abu Thalib saudara apa? Kandung. Nah, saudara kandung. Saudara kandungnya Abdullah. Ke-17, poin yang 17, nuzul Abi Thalib wa Rasulillah SAW bi Bahira. Ini singkat-singkat, langsung singkat aja. Jadi Abu Thalib bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Syam untuk perdagangan di negeri tersebut, dan berjumpa dengan seorang pendeta yang namanya Bahira. Sering anak dengar dulu kalau saya belajar di SMP atau di MTS dulu, bukan Bahira, Buhaira. Tapi yang tepat adalah siapa? Bahira. Kok Buhaira itu waduk, tahu waduk, telaga itu Buhaira. Kok Bahira itu nama seorang pendeta Nasara yang menguasai kitab, dan dia mengetahui ciri-ciri kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, "Tsumma inna Aba Thalib kharaja fi rabbin tajiran ila Syam." Kemudian Abu Thalib keluar di dalam rombongan kafilah besar orang-orang Quraisy menuju negeri Syam untuk berdagang. Falamma tahayya'a lirrahil wa ajma'a al-masir sabba bihi Rasulullah SAW. Tatkala beliau bersiap-siap dan menyiapkan perbekalan untuk safar, Rasulullah SAW pengen ikut. Muhammad SAW pengen ikut. Fima yazmun faraqqa lahu Abu Thalib. Dan ketika melihat Muhammad SAW sedih dan pengen ikut, Abu Thalib merasa juga apa? Kasihan, tidak tega meninggalkan Muhammad SAW. Seraya dia mengatakan, "Wallahi la akhrujanna bihi ma'i." Demi Allah, aku akan keluar ke Syam bersama anakku ini, yaitu siapa? Muhammad SAW. Anak-anaknya yang lainnya seperti Ja'far, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib ditinggal itu. Ditinggal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin Ali belum lahir, mungkin Ali bin Abi Thalib belum lahir. Ya, nah, belum ada Ali. Bahkan anak-anaknya yang lainnya, yang jelas anak-anaknya Abu Thalib ditinggal. Wala yufariquni wala ufariquhu abadan, atau kama qala, aku tidak akan meninggalkan dia, kata Abu Thalib,
dan dia tidak akan mungkin meninggalkan aku. Ini saking cintanya Abu Talib pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja bihi ma'hu falamma nazala raqbu Busra min ardi Syam wa biha rahibun yuqalu lahu Bahira fi sawma'atin lah wa kana ilayhi ilmu ahli an-nasraniyah. Falam yazal fi tilka as-sawma'ah منذ qad rahib ilayhi yasiru ilmuhu min kitabin fiha fima yaz'umun yatawarathunahu kabiran an kabir. Tatkala dia keluar menuju Syam, dia melewati sebuah kota yang namanya Busra dari negeri Syam, dekat dengan Suria, daerah Suria. Di Busra itu terkenal ada seorang pendeta yang namanya Bahira, dan dia tinggal di tempat ibadahnya, sauma'ahnya, tempat ibadahnya. Dan Bahira ini menguasai kitab Taurat dan Injil, dia kuasai sekali. Yang masih murni loh ya, yang masih apa? Asli. Ilmu Nasraniyah, pokoknya ilmu agama Nasrani ada di tangannya. Dan dia senantiasa, masya Allah, jadi rujukan manusia, terutama orang-orang Nasara. Dan dia mewarisi ilmu Nasara ini, atau ilmu kitab ini dari bapak dan kakeknya, semuanya para pendeta, keluarga besarnya para pendeta. Dan dia terus tinggal di situ, di tempat ibadahnya, nggak pernah keluar, maksudnya gabung dengan manusia, enggak, di situ aja. Nah, falamma nazalu dzalikal 'am bi Bahira wa kanu katsiran ma yamuruna bihi qabla dzalika fala yukallimuhum wa la ya'ridu lahum hatta kana dzalikal 'am. Sering kali orang-orang kafir Quraisy itu kalau ke Syam pasti lewat Busra ini, lewat kota Busra ini, dan melewati juga tempat ibadahnya Bahira ini, orang-orang kafir Quraisy. Tapi biasa aja, nggak ada satupun mereka yang disapa oleh Bahira, dan tidak ada satupun dari kafilah orang Quraisy ini yang dipersilahkan oleh Bahira untuk singgah dulu di tempatnya, kecuali tahun itu, yang mana Abu Talib bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam safar, dan Abu Talib melewati tempat ibadah tersebut dan singgah. Falamma nazalu bihi qariban min sawma'ati, singgah di dekat dari tempat ibadahnya Bahira. Di situ ada pohon yang besar. Dan para kafilah dagang Quraisy ini singgah di bawahnya, berteduh di bawahnya. Ketika ada orang kafir Quraisy, rombongan orang-orang Quraisy, singgah di tempat tersebut, maksudnya di bawah pohon tersebut, Bahira langsung membuatkan makanan yang banyak sekali. Wa dzalika fi mas'un an syai'in ra'ahu wa fi sawma'atihi. Karena kok ini baru saja ini dia maksudnya mempersilahkan tamu, bahkan menjamu tamu orang-orang kafilah dagang dari Quraisy. Padahal sebelumnya nggak pernah dia lakukan itu oleh Bahira. Sebabnya Pak Ikhwan, dikatakan bahwasanya Bahira melihat dalam mimpinya bahwasanya di tahun itu akan datang kafilah dagang Quraisy bersama anak umurnya sekian, dan dia memiliki tanda-tanda kenabian. Makanya dia sambut benar ini, masya Allah. Yaz'umuna annahu ra'a Rasulullah SAW fi sawma'ati. Dia melihat Rasulullah SAW sebelumnya, mungkin lewat mimpi, melihat Rasulullah SAW di sawma'ahnya. Fi raqbi hina aqbalu wa ghamamatun tudilluhu fi min bainil qaum. Dan sekarang dia telah tiba. Dia melihat anak ini. Apa yang dia lihat dalam mimpinya, dia lihat sekarang ada di antara mereka ini. Dan juga di antara tanda-tandanya bahwasanya rombongan ini dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan, dengan mendung. Masya Allah. Padahal waktu musim panas ya ikhwan, atau musim dingin, yang jelas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan matahari. Dan itu juga Bahira
mengetahui tanda-tanda tersebut dari kitab, dari Alkitab, maksudnya dari Taurat dan Injil dan Zabur. Yang jelas dia ahli kitab. Kita lanjutkan setelah salat Isya biidznillah, azan, kemudian bagi ikhwah yang mau wudu silahkan wudu lebih dahulu. Nah, azan kemudian kita lanjutkan dengan salat Isya langsung biidznillah. Alhamdulillah. Kemudian Bahira mengundang para kafilah Quraisy, kafilah dagang Quraisy untuk masuk ke tempat beliau dan menyantap hidangan. Nah, seraya dia mengatakan laqad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisy fa ana uhibbu an tahduru kullukum saghirukum wa kabirukum 'abdukum wa hurrukum. Wahai orang Quraisy, aku telah siapkan hidangan buat kalian, maka datanglah kemari semuanya, baik yang kecil ataupun besar dari kalian, baik yang budak ataupun tuannya, semuanya harus hadir dan menyantap makanan di tempatku. Faqala rajulun minhum wallahi ya Bahira inna laka la sya'nal yaum. Salah satu dari rombongan orang Quraisy ini mengatakan, wahai Bahira, kau kelihatannya ada urusan besar hari ini. Fama kunta tasna'u hadza bina. Dan kau belum pernah melakukan ini kepada di tahun-tahun yang dulu. Waqad kunna namurru bika katsiran. Dan kami orang Quraisy sering lewat sini dan tidak pernah engkau perlakukan seperti ini. Fama sya'nukal yaum. Ada apa ini? Gitu ya. Ada apa ini? Qala lahu Bahira, sadaqta, qad kana ma taqulu walakinnakum dhaifun wa qad ahbabtu an ukrimakum wa asna'u lakum ta'aman fadakulu minhu kullukum. Iya, betul apa yang kalian katakan, atau betul apa yang engkau katakan. Aku tidak pernah melakukan ini kepada kalian wahai orang-orang Quraisy sebelum tahun ini, tapi kalian adalah tamuku hari ini. Tapi kalian hari ini adalah menjadi tamuku dan aku ingin memuliakan kalian, dan aku ingin buatkan kalian hidangan makanan untuk kalian semuanya. Fastama'u ilaihi. Fatakhalafa Rasulullah SAW min bainil qaum lihadatsati sinnihi. Semuanya langsung menyantap hidangan tersebut. Semuanya hadir di tempatnya Bahira, di tempat ibadahnya Bahira itu, di saumaahnya. Semuanya hadir kecuali Rasulullah SAW saja yang enggak ikut. Kenapa? Karena dia rombongan yang paling kecil, umurnya paling kecil, 8 tahun kurang lebih umurnya beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Wa fi rihalil qaumi tahta syajarah. Beliau tetap di tempat tinggalnya di bawah, berteduh di bawah pohon. Falamma nadara Bahira fil qaumi lam yara sifat allati ya'rifu wa yajidu 'indah. Ketika Bahira melihat orang-orang yang makan ini, diawasin satu persatu, dicek satu persatu, kok nggak ada orang yang aku lihat, maksudnya dalam mimpinya mungkin, kok nggak ada ini. Kemudian Bahira mengatakan, faqala ya ma'syar Quraisy la yatakhalafanna ahadun minkum an ta'ami. Wahai orang Quraisy, tolong jangan ada yang ketinggalan dari kalian yang enggak hadir di sini. Semuanya harus menyantap hidanganku. Tidak ada yang absen dari kalian. Qalu lahu ya Bahira ma takhallafa anka ahadun yanbaghi lahu ay ya'tiyaka illa ghulam wa huwa ahdathul qaumi sinnan fatakhallafa fi rihalihim. Wahai Bahira, tidak ada seorang pun yang absen dari hidangan makananmu ini kecuali cuma satu anak. Dia anak yang paling kecil, masih anak kecil, paling kecil di antara rombongan-rombongan ini. Makanya dia nggak hadir di sini karena kebiasaan anak kecil itu memang dari dulu pertemuan-pertemuan besar itu memang nggak pernah diajak di zamannya orang Arab itu. Jadi dari kalangan sahabat memang seperti itu juga, sampai di kalangan sahabat ini buktinya apa? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau kumpulkan seluruh pembesar-pembesar sahabat. Iya, sebagai menterinya, anggaplah sebagai penasihatnya dan minta pendapat, masyurah gitu kan.
sebagai rujukan. Mustasyar itu ya untuk dimintai pendapat. Semuanya orang-orang sahabat tua yang pembesar-besar sahabat, kecuali satu sahabat yang muda, umurnya belasan tahun waktu itu, yaitu Abdullah bin Abbas. Kalau nggak salah umurnya 16 atau 18 tahun. Dah besar. Kalau kita dah besar. Tapi itu Umar ditegur oleh sahabat yang lain. Kenapa kau hadirkan Abdullah bin Abbas? Ini kan umur-umur anak saya, anak kami. Gitu. Ternyata Mang Abdullah bin Abbas memiliki keahlian dan ilmu yang sangat dalam, terutama dalam bidang apa? Tafsir. Itu yang jadi ilmu itulah yang membuat Abdullah bin Abbas didahulukan dan diagungkan, dimuliakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi hukum asalnya memang anak-anak itu kalau ini urusan-urusan yang besar nggak diajak. Ini juga bukan berarti haram, bukan, tapi memang itu adat istiadat pada waktu itu sampai setelah Islam juga. Kecuali sholat, ya, kecuali sholat, ya, sholat anak-anak ikut. Dia nggak ikut, dia ada di tempat kita, berteduh di bawah pohon. Faqala la taf'alu, Bahira mengatakan jangan kau lakukan itu. Ud'uhu falyahdur, panggil dia untuk hadir. Hadza ta'am ma'akum, suruh dia menyantap menyantap makanan ini bersama kalian. Faqala rajulun min Quraisy min al-qami wal-lat wal-uzza in kana la lu'mun bina ay yatakhallafa ibn Abdullah bin Abdul Muttalib an ta'amin min bainina thumma qama ilayhi fahdadanahu wa ajlasahu ma'al qaum. Naam. Ada seorang dari orang Quraisy mengatakan dengan bersumpah Walata wal Uzza, karena waktu itu dia orang kafir kan, demi Lata dan demi Uzza, sungguh ini aib buat kita. Kenapa anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim enggak kita bawa? Maksudnya orang Quraisy ini mencela dirinya sendiri atau mencela teman-temannya. Kenapa Muhammad tidak kita bawa gitu loh. Sungguh ini celaan bagi kita. Nah, kita enggak menghormati siapa? Bahira. Akhirnya dia ambil Muhammad, dia gandeng, dia peluk, dan dia dudukkan Muhammad bersama para Quraisy yang lainnya. Falamma ra'ahu Bahira ja'ala yalhadhu lahdan syadida. Ketika Muhammad duduk dan menyantap makanan, Bahira melihatnya dan mengawasinya, mencermati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan teliti. Wa yunduru ila asya' min jasadi, sampai melihat postur tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Qad kana yajiduha 'indahu min sifatihi, benar apa yang dia dapati dari kitab, maksudnya dari Taurat dan Injil yang dia dapati, semuanya ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza faraga al-qaum min ta'amihi fatafarraqu qama ilayhi Bahira faqala lah ya gulam as'aluka bihaqqi Lat wal Uzza illa ma akhbartani amma as'aluka anhu wa innama qala lahu Bahira dhalika li'anna sami'a qaumahu yahlifuna bihima. Kemudian setelah selesai makan, semuanya sudah buyar, sudah selesai dari majlis makannya, dari hidangan tersebut. Akhirnya kembali ke tempatnya orang-orang Quraisy, kecuali Muhammad dipanggil oleh Bahira. Wahai anakku, kesini nak, kamu nak. Bahira karena sebelumnya mendengar salah seorang dari Quraisy bersumpah dengan Lata dan Uzza, karena mungkin dipahami oleh Bahira ini kebiasaan orang Quraisy seperti itu. Akhirnya Bahira juga apa? Bersumpah dengan, sebelum bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan Lata dan Uzza. Bihaqqil Lata wal Uzza, demi haknya Lata dan Uzza, aku akan bertanya kepadamu, tolong kamu jawab dengan sejujurnya. Kenapa bersumpah? Karena dikiranya Bahira kebiasaan bersumpah dengan Lata dan Uzza adalah kebiasaan orang apa? Quraisy. Maka dia gunakan lisannya orang Quraisy gitu loh. Faza'amu anna Rasulullah SAW qala lahu la tas'alni billat wal Uzza. Rasulullah SAW tidak mau. Muhammad ketika mendengar Bahira mengatakan seperti itu,
Rasulullah SAW membantah, jangan kau tanya kepadaku dengan bersumpah kepada Lata dan Uzza. Masya Allah, dijawab oleh beliau, Wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, kata Muhammad SAW, aku tidak pernah marah melebihi marahku tatkala aku mendengar engkau bersumpah dengan Lata dan Uzza. Marah ini Rasulullah SAW. Faqala lahu Bahira, fabillah illa ma akhbartani amma as'aluka anhu. Faqala lah, salni amma badalak. Jadi sudah memang fitrahnya Rasulullah SAW itu memang fitrahnya tauhid dari kecil sebelum menjadi nabi. Akhirnya Bahira mengganti sumpahnya, demi Allah aku akan tanya, tolong dijawab. Nah gitu, demi Allah, billah. Akhirnya Rasulullah SAW tatkala Bahira mengganti sumpahnya dengan Allah Azza wa Jal, Rasulullah SAW mengatakan, tanyalah apa yang engkau ingin tanyakan kepadaku. Masya Allah. Faja'ala yas'alu an asya'a min halihi bi nawmihi wa hayatihi wa umurihi, wa ja'ala Rasulullah SAW yukhbiruh fayuwafiqu dhalika ma 'inda Bahira min sifatihi, thumma nadhara ila dhahrihi fara'a khataman nubuwwati baina katifaihi ala mawdi'ihi min sifatihi allati 'indah. Kemudian Bahira bertanya, banyak pertanyaan langsung ditujukan kepada Rasulullah SAW. Bertanya, sampai bertanya tentang cara tidurnya, bentuk tata cara tidurnya, posisi badannya ketika tidur, dan yang lainnya. Sampai sampai Bahira melihat apa yang dia selama ini pelajari dari kitab Alkitab, itu semuanya cocok dengan jawabannya Muhammad SAW. Bahkan dia melihat tanda-tanda stempel kenabian yang ada di antara dua pundaknya, dua punggungnya. Itu sebesar apa? Telur merpati. Telur merpati seperti ya kayak daging tumbuh ya, seperti kita lalat lah, tai lalat tapi besar, dan tumbuh rambutnya. Tumbuh apa? Rambutnya. Seperti tai lalat besarnya telur merpati. Nah, berada di antara dua pundaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, pas di tengah-tengah. Sampai Bahira minta izin untuk melihat itu, karena itu juga yang dia dapati dalam Taurat dan Injil. Nah, dan semuanya tidak ada yang meleset. Qala Ibnu Ishaq, falamma faragha aqbala ala ammi Abi Thalib. Ketika sudah selesai ini, diinterogasi sudah selesai, baru Bahira menghadap pamannya Rasulullah SAW dan bertanya, faqala lahu ma hadzal gulam, ini siapa darimu? Anak ini siapa darimu? Abu Talib menjawab, ini anakku. Bahira membantah, tidak mungkin dia punya ayah. Masya Allah, tidak mungkin ayahnya masih hidup. Subhanallah ya Allah. Bukan ilmu gaib loh ini, bukan ilmu gaib, tapi semuanya itu sudah sudah disebutkan dalam Taurat Injil, sudah. Makanya orang Yahudi, orang Yahudi itu mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang wajib diimani seluruh umat manusia. Mengenali sifat Muhammad itu lebih mengenali Muhammad daripada anaknya sendiri. Ini orang-orang Yahudi. Karena semuanya dijelaskan, masya Allah, terang beneran. Bagikan malamnya, bagikan siangnya, sudah jelas. Mereka mengetahui kebenaran itu. Nah, Bahira demikian juga. Tidak mungkin anak ini punya ayah. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulama yakuna abuhu hayyan. Qala fa innahu ibnu akhi. Baru Abu Talib jujur, ini anak saudaraku. Fama fa'ala abuhu. Apa yang terjadi pada ayahnya? Mata wa ummu hubla. Dijawab oleh Abu Talib, bapaknya meninggal dan dia masih ada dalam kandungan ibunya. Qala sadaqta. Bahira mengatakan, betul apa yang kau jawab. Farji bi ibni akhika ila baladi. Segera engkau pulang bersama anak saudaramu ini ke negerimu. Wahdar alaihi yahud. Masya Allah. Dan hati-hati, jaga dia dari tipu muslihatnya orang-orang Yahudi. Ini pesannya siapa? Bahira. Karena ketahuan Yahudi sudah.
bisa dibunuh ini Muhammad karena dia bukan dari Bani Israil. Fallahi la in ra'awhu wa 'arafu minhu ma 'araf la yabghannahu syarra. Kok seandainya mereka tahu apa yang aku tahu sekarang ini, pasti mereka akan mencelakai Muhammad. Fa innahu ka'inun li ibni akhika hadha sya'nun 'azim fa asri bihi ila biladihi. Akan terjadi perkara yang besar yang akan dibawa oleh anak saudaramu ini. Nah, maka segeralah engkau pulang dan balik ke negerimu. Nah, sampai di sini kita cukupkan insyaallah, dan kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah SAW, zaman mudanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ikut perang Harbul Fijar dan yang lainnya. Dan insyaallah kita bahas pada, tidak tahu apakah kita masih bisa lanjutkan kajian kita, karena jujur aja ini Palembang merah sebenarnya, dan jika suka rame ini sebenarnya juga merah. Ana menunggu kebijaksanaan dari pemerintah setempat. Kalau umpamanya kita harus berhenti sejenak menghentikan kajian dan keramaian, ya kita sami'na wa ata'na. Dan ana pesan pada ikhwah, hendaknya ahli sunnah yang mengaku dirinya ahli sunnah, orang yang paling terdepan dalam mentaati waliul amr dalam masalah protokol kesehatan. Kalau sudah waliul amr membuat ketetapan, kebijaksanaan yang itu bermaslahat untuk orang banyak, untuk bangsa, sami'na wa ata'na. Setelah merujuk kepada siapa tadi? Para ulama, ya kan? Dan merujuk kepada siapa? Para ahlinya. Kita sebagai bangsa cuman sami'na wa ata'na. Ini tolong diperhatikan. Ini kemaslahatan besar. Ini bukan urusan yang kecil. Ini bukan urusan yang sepele, ya ikhwan. Adapun kita gak puas dengan pemimpin kita, gak suka, ya semuanya itu. Ana pun juga banyak ikhwah tuh gak suka dengan ana. Biasa, manusia ada yang suka, ada yang benci. Tapi hendaknya ketidakpuasan, kebencian yang ada dalam diri kita, ya akhi, jangan sampai menghalangi kita untuk mentaati perintah-perintah mereka dalam kebaikan. Jelas. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, la an takrahu ma takrahunahu fil jama'ati khairun lakum mimma tuhibbunahu fil furqah. Apa yang kalian tidak sukai, hal-hal yang tidak kalian sukai dari pemimpin-pemimpin kalian, tapi di situ ada jamaah, ada kesatuan di situ, tapi kalian tidak suka. Secara pribadi ini nggak suka dengan pemimpin tersebut. Secara pribadi nggak suka, tapi ketidaksukaan kita ini kita tahan demi sebuah kemaslahatan, sebuah persatuan. Itu lebih baik daripada kamu menyukai, meridhai tingkah laku waliul amr kamu, tapi kita berantakan dalam kondisi cerai-berai. Ini Abdullah bin Mas'ud. Belum Hasan bin Ali yang dibaiat jadi khalifatul muslimin setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Kita jangan buta sejarah, ikhwan. Karena urusan dunia ini dari dulu akan berputar terus. Diputar terus, sunatullah ini akan berputar. Terjadi pada Hasan bin Ali, beliau dibaiat menjadi khalifah setelah meninggal ayahnya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ketika keluar sholat subuh. Akhirnya dibaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah setelah ayahnya. Jelas? Taib. Beliau jadi khalifatul muslimin cuma 6 bulan saja. Akhirnya beliau serahkan
tampuk kekuasaan beliau, tampuk kepemimpinan beliau serahkan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Biar khalifah, biar dia. Karena di Syam juga dibaiat setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, di Syam juga dibaiat siapa? Muawiyah jadi khalifah. Akhirnya ngalah Hasan. Mengalah demi kesatuan kaum muslimin. Padahal gak suka ini. Ngalah itu gak suka loh. Suka antum ngalah? Ana yakin gak suka. Apa Hasan mengatakan? Lebih baik aku tinggalkan hakku demi kemaslahatan kaum muslimin, demi persatuan kaum muslimin, daripada aku bersikukuh mempertahankan hakku tapi kita dalam kondisi cerai-berai. Sama dengan wasiatnya siapa? Abdullah. Kita semuanya, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, gak semuanya kita sukai. Siapa bilang? Siapa bilang? Sampai kita dai salafi ahli sunnah dituduh penjilat pemerintah. Siapa bilang? Kita dapat apa dari pemerintah kita? Tapi kita katakan kok apa yang mereka katakan, kebijaksanaan mereka, kalau itu benar, kita katakan benar. Kebijaksanaannya itu mengandung kemaslahatan yang besar buat umat, kita katakan itu bermaslahat. Kita nggak pernah dusta dengan siapa-siapa. Kita punya rujukan Al-Quran, Sunnah, memang seperti itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan itu yang dikerjakan oleh para sahabat. Tapi kalau kita disuruh untuk berbuat maksiat, tidak bisa. Kita ditanya untuk demo haram. Siapa bilang katanya demo? Kita katakan apa adanya, haram demo itu. Meskipun diizinkan di negara demokrasi, kita jawab dengan jawaban Islam, haram, karena bukan dari bagian Islam. Duh, enak kan? Apa adanya kita. Makanya tolong ikhwan, ketidaksukaan jangan sampai kita menghalangi untuk tidak taat kepada siapa? Waliul amr, yang mana di situ ada kemaslahatan. Tolong diingat ini. Dan insya Allah akan ada kebijaksanaan kelihatannya sebentar lagi. Ada kebijaksanaan yang akan digelontorkan sebentar lagi. Dan tolong, kalau itu benar-benar kemaslahatan, dan para pakar-pakar ahlinya, para ahli-ahli yang saya katakan tadi sudah mengatakan ini boleh, ini halal, ini aman, bismillah. Nah, tidak usah lagi berijtihad sendiri. Hati-hati, jangan suka nonton apa tadi, cari-cari apa tadi, berita, dan jangan suka apa, memberitakan. Cari berita, beritakan. Stres antum, ana jamin stres. Ana jamin stres, galau, gak semangat bekerja, apalagi semangat ibadah. Tidak, cukup insya Allah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Tidak tahu ana taruh mana pertanyaan tadi. Yang kemarin disodorkan qadarullah ma syafa'al, kelihatannya jatuh kelihatannya. Kita cukupkan sampai di sini. Cukuplah insya Allah. Tidak usah ada pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini secepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan hambanya, melihat kegundahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar akan kegundahan hambanya, akan kepenatan hambanya, akan kegelisahan hambanya. Dan ana yakin Allah mendengar doa-doa kita, tasbih kita, istighfar kita. Allah musta'an, tatkala kita mendengar saudara-saudara kita, teman-teman kajian kita yang satu demi satu sudah mulai positif, hanya berserah diri kita kepada Allah. Dan insya Allah, ana yakin Allah tidak menyia-nyiakan segala keluh kesah kita, zikir kita, istighfar kita kepadanya, tasbih kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala Allah melihat itu semuanya, melihat akan kelemahan kita, melihat akan subhanallah betapa butuhnya kita akan pertolongannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera datangkan pertolongannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera angkat wabah ini dari negeri kita yang kita cintai secara khusus, dan kepada seluruh negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada secara umum. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang telah Allah ambil dari sekian bencana yang menimpa negeri ini, baik pandemi,
baik itu jatuhnya Sriwijaya Air 182 ataupun bencana alam yang baru-baru saja mengguncang Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudari kita dengan rahmat yang luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dengan secepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, mudahkan rezeki kita. Allah berikan kita rezeki yang lapang, yang luas, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.